kecilah kekuatanmu. Saya ulang sekali lagi. Saya sudah lihat sana tadi. Saya lihat sini lagi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua kita yang ada di tempat ini orang yang bermasalah semua, termasuk saya yang berbicara. Kalau engkau tidak punya orang yang menjadi pribadi yang bermasalah, tidak mungkin engkau dekat dengan Tuhan. Sebab hanya orang yang merasa dirinya tidak mampu lagi, dia berjalan dengan begitu berat dan dia membutuhkan Tuhan di dalam rohnya. Saat itulah engkau, saya percaya, engkau pribadi yang bermasalah, termasuk saya juga. Bisa dibawa ke situ dulu kok, supaya jangan terganggu yang lain. Amankan dulu. Sebab kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau orang tidak ada di lembah kekelaman, jarang sekali orang butuh Tuhan. Hanya ketika ada di dalam keterpurukan, di dalam ketidakberdayaan, baru hati kita punya seruan, Tuhan, tolong saya. Karena kalau kita masih bisa tangani, kita punya persoalan, ngapain kita butuh Tuhan? Orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang mengalami persoalan di luar kendali kekuatannya sebagai manusia. Karena itu saya memilih nats ini pagi hari ini untuk kita simak bersama apa maksud Tuhan di dalamnya. Sebab satu kerinduan Tuhan, keintiman dengan saudara. Satu kerinduan Tuhan, ada suatu relationship, ada satu persekutuan yang begitu indah bersama dengan Bapa di sorga. Siapa punya Bapa yang tidak merindukan untuk sama-sama dengan anaknya? Kalau engkau sadar engkau adalah anak, maka engkau butuhkan kehadiran Bapamu di setiap langkah hidupmu, yang membuat engkau percaya diri karena ada seorang Bapa yang mengasihi, yang mengayomi, yang berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Kasih manusia ada syarat, tapi kasih Bapa di surga tidak ada syarat. Sangat marahlah saya dan saudara kalau kita tinggalkan kasih yang sempurna. Sebab kasih yang sempurna itulah kita dapat, baru kita bisa menjalin kasih dengan sesama kita. Amin. Termasuk suami dan istri tidak bisa mengasihi dengan tulus, apalagi kena istri yang cerewet. Kalau kena istri yang cerewet, baru kena dengan suami yang pendiam. Suaminya, istrinya berleha-leha, tapi istrinya makan hati sudah. Tapi saya bukan makan hati jadi begitu. Bukan. Saya percaya juga dengan jadi tulus begini, kita dua sama-sama daripada saya sendiri. Bukan makan hati. Mungkin memang Tuhan takdirkan kami yang model begini. Amin. Daripada gemuk Bapak Gembala bilang, lambat kita terbang nanti. Haleluya. Kenapa firman Tuhan ini saya bawa dan
saya beri judul saudaraku, tawar hati itu racun. Saya beri tema firman Tuhan yang kita dengar bersama pagi hari ini. Tawar hati itu racun. Kenapa saya beri tema yang model seperti begini? Jangan bawa racun sinilah. Sebab ketika engkau tawar hati, engkau tidak akan sanggup lagi memberikan kasih yang tulus kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak saudara. Saya alami. Kalau ketika saya tawar hati, kalau ada kondisi-kondisi tertentu, tak sanggup aku kasihi istriku dengan tulus maksudnya. Ada sebutan. Tapi kalau hati kita tetap kokoh teguh di dalam kasih Bapa, saya percaya saudara, mungkin istri atau suami kita kasar, kita akan sanggup mengasihinya. Amin. Bunda pasti bisa mengasihi ayah apa adanya. Ini rahasia hidup saudara. Kenapa iblis ciptakan persoalan demi persoalan dengan satu tujuan, supaya kasih manusia tawar. Ketika kasihnya tawar, dia tidak akan sanggup melakukan apapun dalam hidupnya dengan sebuah ketulusan hati. Ketika kita tidak sanggup lagi melakukan apa saja yang Tuhan percayakan dengan tulus hati, maka pelayanan akan jadi berat. Pelayanan bukan lagi pengabdian yang tulus tanpa pamrih dalam hidup kita. Kita mulai hitung untung rugi dengan Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita jangan tawar hati dalam kehidupan ini? Karena saya bilang tadi, kalau saudara punya masalah, saudara pasti cari Tuhan. Ketika engkau cari Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, dan sanalah engkau meraih kekuatan, berkat, kasih yang sempurna. Yang tadinya tawar, engkau bisa mengasihi dengan tulus. Yang tadinya sudah mulai pahit, sudah mulai ada akar pahit dalam hati saudara, tapi perjumpaan dengan Bapa itu dihapus semuanya. Saudara masih ingat kenangan anak bungsu dengan anak yang sulung? Anak bungsu ketika dia ada di perantauan, ada kepahitan dalam hidupnya. Orang yang bersama-sama dengan dia tadinya, yang dia tolong, yang dia bersama-sama dengan mereka, tapi akhirnya jadi pengkhianat semua. Memang sifat dasar manusia, ingat ini, sifat dasar manusia. Kalau abang dompetnya tebal, abangku sayang. Tapi ketika abang dompetnya tipis, abang pegang. Itu ciri khas manusia biasa. Tapi ketika engkau ada di dalam kasih Tuhan, ketika engkau ada di dalam roh Bapamu, dan engkau bergerak di dalam setiap perkataan firman Allah, makanya Matius 4 ayat 4 berkata, aku tidak hidup dari roti saja, tapi aku hidup dari setiap perkataan firman Allah. Sebab untuk engkau memenangkan peperangan demi peperangan, engkau harus pakai firman. Engkau harus penuh dengan firman. Amen. Di dalam kekhawatiran, di dalam tawar hati, ada firman yang engkau proklamirkan dalam hidupmu. Kita akan lihat saudara, beberapa alasan kenapa kita tidak boleh tawar hati, supaya itu jangan menjadi racun di dalam komunikasi kita, di dalam pergaulan kita, di dalam segala kondisi keadaan. Kalau
Yang pertama, nama Tuhanmu dipermuliakan. Ketika nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan engkau ada di dalam kesatuan, kekompakan, kekeluargaan yang utuh di dalam firman Allah, saya percaya berkatnya diperintahkan. Engkau bukan cari berkat, tapi berkat itulah yang akan mengejar saudara. Amin. Kita akan melihat beberapa alasan saudara, kenapa kita tidak boleh tawar hati di dalam kehidupan ini. Kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam pertama Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Korintus pasal 10. Korintus. Pertama Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya baca bagi saudara. Dia bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu sanggup menanggungnya atau dapat menanggungnya. Hal yang pertama yang perlu saya dan saudara tekuni, hal yang pertama yang perlu saya dan saudara sungguh-sungguh itu menjadi bagian daripada kehidupan saya dan saudara. Yang pertama saudara, setiap pencobaan apapun yang engkau alami dalam hidup ini, itu pencobaan biasa. Mungkin engkau berkata bilang begini, aduh, Bapak bilang pencobaan biasa, Bapak belum alami. Bapak bilang pencobaan biasa, padahal yang saya alami ini sepertinya itu akhir sudah daripada segala pengharapan dan impian yang saya tekuni selama ini. Akhir sudah daripada apa yang saya butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena begitu berat itu masalah. Kalau di dalam rumah tangga, kalau dapat istri yang cerewet itu memang agak setengah mati. Suami belum habis omong, dia sudah tak dododododododo. Suami belum selesai ngomongnya, dia bilang saya sudah paham maksudku. Padahal belum selesai. Kebanyakan orang kalau dia sudah baru omong saja lalu dia sudah bilang saya sudah paham, pasti ada salahnya sudah. Ketika kita hadapi kondisi-kondisi yang model seperti begini, lalu kita tidak mau berpegang teguh kepada firman Allah. Saya percaya saudara, bukan ujungnya penuh kemuliaan dan damai sejahtera, tapi saya percaya ujungnya maut. Pencobaan yang saya dan saudara alami, apa saja bentuknya, setingkat model seperti apapun juga, firman Allah berkata itu pencobaan biasa. Kalau itu pencobaan biasa, ngapain repot amat? Kenapa begitu banyak orang yang terkurung di dalam persoalan saudara? Kenapa begitu banyak orang tidak kunjung ia dapatkan jalan keluar? Karena dia anggap pencobaan yang dia alami itu pencobaan paling berat sudah. Tapi kalau engkau berpegang kepada firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata pencobaan ini pencobaan biasa. Ketika engkau punya konsep, punya pikiran yang dikuasai atau yang diperintahkan oleh firman Allah, saya percaya saudaraku, firman itu kan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Firman itu juga meluputkan dan menyelamatkan. Ketika kita bergerak di dalam firman Tuhan, ada tangan Tuhan yang terulur untuk kehidupan saudara. Masalah apa saja, saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kalau engkau anggap itu masalah biasa, ngapain biarkan masalah itu merundung hidup saudara? Ngapain engkau biarkan masalah itu mensetir kehidupan saudara? Ngapain engkau membiarkan masalah itu mengkomando hidup saudara? Engkau ditakdirkan untuk berkuasa di dalam setiap kondisi dalam hidup ini. Kenapa saudaraku di dalam Tuhan? Kita baca pertama Yohanes 4 ayat yang keempat. Mungkin ada banyak orang yang sudah hafal ini ayat firman Tuhan. Pertama Yohanes 4 ayat yang keempat. Dia bilang begini, saudaraku, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah menyalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih apa dia bilang? Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa engkau ditakdirkan untuk berkuasa di dalam setiap masalah, kondisi, keadaan? Engkau bukan ada di bawah, tapi engkau ada di atas untuk mensetir segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Kalau engkau pegang ini menjadi iman yang kokoh, yang teguh, yang engkau bangun seluruh dasar-dasar kehidupanmu dan memandang seluruh persoalan bersama dengan Tuhan yang aku sembah, tetap ada pintu yang terbuka bagi kehidupanku. Apapun bentuk masalahnya, aku tidak akan menyerah, aku tidak akan tawar hati, aku tidak akan khawatir dan putus asa di dalam kehidupan ini, karena aku percaya roh yang ada di dalamku, roh yang daripada Bapa di sorga, yang berdiam di dalam hidupku. Amin. Amin. Kalau engkau tahu roh Allah yang ada di dalam hidupku, seluruh dunia ini hanya diciptakan dengan perkataan firman. Dan firman Allah berkata, saudaraku di dalam Tuhan, di dalam lidah bibir mulutmu ada firman yang berkuasa itu. Kita akan baca dulu saudara di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-15. Ini firman Tuhan. Haleluya. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-15. Kalau boleh saya minta Bapak Aris. Haleluya. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Yang berikutnya supaya satu kali saja dibaca, Roma pasal 10 ayat yang ke-9 saja. Saya minta tolong Bapak juga. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-8-nya, Bapak. Ayatnya yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Tetapi apakah katanya ini? Ini firman yang sudah kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu,
Itulah firman ini yang kami beritakan. Saudara lihat, kenapa penting saudara bahwa di dalam bibir mulut kita ini ketika engkau mengeluarkan perkataan-perkataan profetik di dalam kehidupanmu, engkau sedang menabur benih firman Tuhan di dalam kondisi. Kenapa saudara? Karena di dalam bibir mulutmu ada firman. Mungkin yang engkau berkata, bagaimana bisa ada firman? Ini kan firman Tuhan yang berkata, saudaraku. Kita pegang firman itu. Kita percaya firman. Kenapa saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita setengah mati sekali untuk mengucapkan perkataan yang profetik, yang selaras, seiring dengan firman Tuhan. Karena iblis tahu dia punya rahasia. Ketika engkau perkatakan firman, ada benih yang dilepaskan. Ketika benih itu dilepaskan, pasti satu waktu dia akan tumbuh. Ketika benih itu tumbuh, baru engkau nikmati hasilnya. Betapa hebatnya perkataan yang ada di dalam bibir mulut lidah saudara. Kenapa hebat? Bukan karena manusianya kita, tetapi karena di dalam kita ada firman Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena itulah makanya firman Tuhan berkata, ketika engkau mengeluarkan perkataan, ada benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam dirimu. Kita kembali saudara ke dalam poin yang pertama tadi. Pencobaan biasa dalam pertama Korintus 1. Haleluya. Pencobaan biasa. Kebanyakan orang saudara, dia tidak berkemenangan karena konsep berpikirnya sudah salah. Dia mendoktrin pikirannya salah, tidak sesuai dengan firman. Tapi ketika engkau mendoktrin pikiran saudara untuk selaras dengan firman Tuhan, untuk seiring dengan firman Tuhan, saya percaya firman itu berkuasa penuh di seluruh jagat raya kehidupan ini. Amin. Ketika pikiran kita sudah salah, lalu kita biarkan ikutin saja apa kata pikiran kita, itu yang menyebabkan saudara ceroboh di dalam segala persoalan kehidupan ini. Itu yang membuat saudara terkurung di dalamnya. Apalagi dengan pepatah berkata, manusia memang sia-sia. Saya tidak terima. Kenapa saya tidak terima saudara? Saya lahir daripada benih yang tidak fana. Kita lihat dulu itu. Ini perlu didoktrin pikiran kita. Dalam pertama Petrus sudah ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-23. Kenapa kita penting doktrin pikiran kita? Dia bilang begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau engkau tahu identitasmu yang baru, engkau tidak akan membiarkan hidupmu dirundung oleh persoalan apa saja dalam hidup ini. Persoalan seberat apapun juga, kalau engkau tahu siapa dirimu dan engkau bergerak sesuai dengan identitas dirimu, saya percaya firman itu yang berkuasa dan mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup. Saya kan anak. Saya dilahirkan daripada benih firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bukan tubuh maksud saya, tapi roh saudara. Yang firman Allah berkata tadi bahwa roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa lebih besar? Karena kita lahir
daripada benih firman Allah yang hidup. Kalau engkau sadar akan posisimu, firman Allah itu sempurna. Engkau akan bertumbuh di dalam kesempurnaannya Bapa. Mungkin di bumi ini kita tidak mencapai kesempurnaan, tapi ketika kita berjumpa dengan Bapa, firman Allah berkata, kita lihat dalam Filipi pasal 3. Saya baca firman-Nya dulu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 sudah dari Filipi pasal 3. Haleluya. Dia bilang begini. Saya dari ayat 20 saja supaya rangkaiannya bagus. Dia bilang begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya bilang tadi saudaraku di dalam Tuhan, kita tidak akan mencapai kesempurnaan di muka bumi. Kapan kita mencapai kesempurnaannya? Ketika kita berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan memakai tubuh kemuliaan yang sempurna. Saudara lihat Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit daripada maut, tidak ada tembok, ruang dan waktu lagi yang akan memisahkan dia, yang bisa membatasi dia. Murid-murid ada di dalam ruangan yang tertutup. Tapi pada waktu Yesus datang dengan tubuh kemuliaan, dia masih bisa makan minum saudaraku di dalam Tuhan. Tetapi tembok tidak lagi membatasinya. Tiba-tiba dia ada di dalam. Itulah Tuhan saya dan Tuhan saudara. Saudara juga yang adalah tubuh daripada Kristus akan memakai tubuh kemuliaan. Makanya dari sekarang jangan main-main dengan Tuhan. Sebentar kita maju, ketika ada badai dalam hidup kita, kita bilang, saya berdiri, saya payah. Lebih bagusnya saya mundur. Ketika engkau mundur, engkau memulai dari awal lagi. Tapi ketika engkau bertahan dan berkata, saya anak daripada Bapa di sorga. Di dalam diriku ada roh yang besar. Seorang Bapa tidak akan membiarkan anaknya melangkah sendiri. Dia akan teguh berdiri. Dia akan bersama-sama dengan dia. Siapa yang bisa ganggu anak presiden, saudaraku? Tidak ada. Selama dia masih pangkal jabatan itu. Tidak ada. Sadarkah saudara bahwa saudara anak daripada raja di atas segala raja, yang penguasa seluruh dunia ini, yang di dalam tangannya ada seluruh apapun. Kita lihat Mazmur 24. Kita baca banyak ayat dulu. Dari firman-Nya engkau bisa diubahkan pikiran saudara. Amin. Mazmur 24. Haleluya. Dia bilang begini, saudara. Mazmur 24 ayat yang pertama dia bilang begini, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Anda lihat, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah engkau menjadi seorang anak daripada Bapa di surga. Yang di dalam dirimu ada rohnya. Yang di dalam dirimu ada perkataan Tuhan
yang di dalam hidupmu. Dialah yang punya seluruh dunia ini. Ngapain engkau tawar hati? Ngapain engkau putus asa? Ngapain engkau tinggal di dalam dosa? Ngapain engkau bermain-main dengan dosa? Sebab dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Makanya saudaraku, bagi kita yang berumah tangga hari ini, Tuhan benci perceraian. Betul. Amin. Yes. Jangan pakai itu Matius pasal 19. Amin. Itu konteksnya berbeda. Yes. Tuhan benci perceraian. Yes. Tidak mungkin Tuhan tabrak ayat yang lain, saudara. Sekalipun saya sudah tidak bisa lagi hadapi ini istri yang model begini, Bapak. Mungkin kami salah jodoh. Perlu juga. Jangan tunggu di bulan keluarga saja. Kalau ada selak masuk. Kenapa penting, saudara? Supaya jangan ada masalah sedikit. Kita dua tidak cocok lagi. Dalam segala hal kita dua berbeda. Bisa juga perkataan yang begitu muncul karena dia lihat ada yang lebih cantik. Betul toh? Bapak-bapak termasuk saya. Ya saya tidak mengatakan diri dong. Saya kan manusia biasa juga. Saya mau bilang ada satu pendeta, saudara. Saya setuju sekali dengan komentarnya dia. Dia bilang begini. Banyak orang yang pakai Matius 19 sebagai dasar. Bahkan banyak pendeta yang mendukung itu, kata. Tapi sekalipun ada 1 juta pendeta di bumi dan hanya ada 1 orang saja yang tidak mendukung, itulah saya, dia bilang. Lalu datanglah ada 1 jemaatnya, saudara, jemaat yang dipercayakan Tuhan bagi dia. Lalu dia bilang begini, hei Pak Pendeta, Matius 19 berkata, kecuali karena perzinahan. Jadi kalau istri saya berzina, saya layak untuk menceraikan dia. Siapa yang bilang dengan saudara? Tradisi orang Yahudi, ketika dapatkan seorang perempuan berzina, hanya 1 saja hukumnya, mati. Mati dirajam. Betul. Rajam sampai mati. Makanya saudaraku di dalam Tuhan, baca baik-baik konteksnya. Jangan pakai itu ayat untuk membenarkan dirimu dan diri saya. Apa yang bisa memisahkan? Dalam Roma pasal 7, hanya maut yang memisahkan suami dengan istri. Kalau saudara paksa diri, lalu saudara nikah, saudara hidup di dalam percinahan. Ini firman Tuhan. Betul. Bukan kita yang firman yang berubah ikut kita yang berubah ikut firman. Betul. Amin. Saya yang berubah ikut firman. Yes. Kami pendeta-pendeta ini ikut firman, bukan firman yang ikut kami. Amin. Saya sudah bertekad dalam hidup saya, dibenci karena firman tidak apa, daripada saya dibenci karena gosip orang. Ini penting, saudara. Masalah tidak ada. Ketika saudara membentuk rumah tangga, salah statement yang bilang begini, saya ingin hidup bahagia dengan sayang jantung hatiku. Itu cinta pertama. Makanya saudara bergaya seperti ini. Tapi ketika dalam berjalannya waktu ada masalah, semakin dia orbitkan siapa dia sebenarnya, pribadinya dia, maka akan timbul tawar hati di situ. Ketika ada tawar hati, dapatkah saudara berdiri dan berkata, tetap istrimu, dan berkata, "Mam, aku tetap cinta padamu." Amin. Sekalipun dulunya aku bisa membelaimu begitu, tapi hari ini aku tarik dari atas sampai di bawah, lurus saja.
Saya jangan tersinggung. Iya, saudaraku. Seharusnya saudara, ketika kita membentuk rumah tangga, yang pertama, kita sudah siap menerima persoalan. Itu satu. Yang kedua, engkau bukan datang untuk menikmati kebahagiaan. Engkau datang untuk memberi kebahagiaan. Yes. Makanya Bapak Alis, dia senyum terus dengan mama. Kenapa? Saya datang di hidupku untuk memberi kebahagiaan kepada sejati. Asik. Bapak jadi diri, makanya dari pertama saya tidak pernah sebut nama istriku Kristina. Aku cuma menyebut dia sayangku. Apapun engkau tetap Amin. bersiap. Mantap. Penting ada Roland, kalau sudah lirik ingat ini. Saya tidak bilang sama yang sebelahnya karena sudah ada yang pasti. Ini penting, saudara. Jangan ada lagi di jemaat Siloam yang sedikit-sedikit Bapak, kami sudah berakhir. Dengar. Tidak ada berakhir dalam rumah tangga. Doa saja, kalau Tuhan jawab pokok doa, dia sudah isi saya mati dulu. Ada mau kantong, kantong lain Matius 19 dan Roma pasal 7. Ini penting, saudara. Ini penting. Saya bukan menyalahkan yang sudah-sudah. Tidak. Tapi sebagai hamba Tuhan saya berdiri di tempat ini. Ini loh kebenarannya. Yes. Amin. Supaya jangan sudah keriput, kamu mulai lenggang kangkung lihat yang lain. Karena ditangkap kan sudah tidak manis lagi, sudah keriput. Apalagi sudah ompong. Siapa yang bilang sedap melihat ompong dan keriput? Tidak sedap, tapi cinta yang sejati tetap berkata, marilah kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita menjadi panutan bagi anak-anak kita, bagi seluruh mereka yang bersama-sama dengan. Keteladananmu dibutuhkan oleh Tuhan. Itu yang membuat Bapamu di surga senyum dan berkata, hei anakku, engkau luar biasa. Amin. 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 Apakah ada rumah tangga yang diambang kehancuran? Tidak ada di sini, cuma ada di luar. Jadi bagi yang muda-muda, jangan tutup mata, lihat mata ketemu pertama di pasar, inilah jodoh saya. Tidak. Doa sungguh-sungguh. Bila perlu minta Bapak Gembala, Bapak, saya sudah umur 40 Bapak. Oh kadang waktu Bapak, saya supaya cepat dapat jodoh. Amin. Aku datang di Bapak Ali juga. Tidak apa. Beliau itu makhluk yang Mama bilang luar biasa. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kondisi apapun dalam rumah tanggamu, engkau akan tetap berkata, Papa. Dulu kan tadi kan saya masih bilang sayang istrinya dong. Istri juga harus berkata, sayang, dulu engkau ganti. Sekarang saya sudah bolong semua dulu. Hati-hati, tetap lihat kepadaku. Itu aku toh. Saya percaya kalau seluruh jemaat yang di GBI Siloam, Bapak Gembala tidak usah doakan lagi. Tinggal dia terima kasih buat jemaat yang dewasa dan bertumbuh. Amin. Amin. Karena hati seorang bapak itu bangga sekali, bersuka cita sekali ketika dia lihat anak-anaknya sedang berkomitmen untuk hidup dan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Yes. Bukan mengeluh, Tuhan kapan dapat jodoh, kapan diberkati. Dia tidak sadar
bahwa dia adalah anak daripada raja di atas segala raja yang memiliki segala berkat yang ada di muka bumi. Yes. Kalau kau sadar akan identitasnya, saya lihat teman saya Yohanes Brex. Asik. Mana Ada saya. Mama Fia. Haleluya. Amin. Makanya kalau di dalam gandeng, di luar juga gandeng. Jangan di luar malu gandeng karena mungkin sudah luhu semua. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya masih ada 2 poin. Tapi karena kita agak, saya melenceng karena Tuhan taruh itu dalam hati saya. Saya percaya ini firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Takutlah dan gemetarlah akan Tuhan di dalam firman-Nya. Bencilah apa yang Tuhan benci dan sukailah apa yang Tuhan sukai. Itulah ciri seorang pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya.